Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum memperkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hakim dengan NIM 2500911212026. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada kardiovaskular yang menurut saya menarik untuk kita pelajari. Jadi jantung itu merupakan sebuah organ yang ada dalam setiap manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi Tuhan menciptakan jantung ini ada 4 ruangan, yaitu ada atrium, 2 atrium kiri kanan dan 2 ventrikel, dan akan ada katup-katupnya yang memisahkan. Lalu fase jantung ini juga sangat menarik gitu. Di jantung itu ada namanya fase diastol dan sistol. Fase diastol itu ketika jantung mengumpulkan darah. Lalu pada fase sistol jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh dan ke pulmonal. Jadi kalau lebih ininya lagi, pada diagram Wiggers ada beberapa fase, ya jelas. Nah, ada beberapa fase pada diagram Wiggers ini ditampilkan grafik-grafik, ada volume dan pressure dan lain-lain, ada EKG juga. Kemudian yang pertama itu ada isovolumic contraction. Isovolumic contraction ini merupakan fase di mana ventricle itu berkontraksi tapi volumenya itu masih sama. Bisa dilihat yang ini, volumenya sama tapi ventricle sudah berkontraksi, sehingga disebut isovolumic contraction. Pada fase ini katup mitral dan tricuspid itu menutup, ya. Kemudian selanjutnya ada fase ejection, di mana setelah ventrikelnya kuat berkontraksi, tekanannya itu akan melebihi tekanan yang ada di aorta, sehingga akan terjadi fase ejection, yaitu darahnya itu akan meluncur, darahnya akan keluar ke aorta, ya. Nah, di mana nanti akan terbuka katup aorta dan katup pulmonal. Kemudian fase selanjutnya ada isovolumic contraction, isovolumic relaxation. Nah, isovolumic relaxation ini seperti namanya, dia relaksasi ventricle tapi isovolumic, artinya volumenya sama, ya. Lalu kemudian ada rapid inflow. Nah, pada rapid inflow ini sudah ini nih, yang biru ini grafik pressure dari ventrikelnya akan menurun, sehingga akan berada di bawah dari tekanan yang ada di atrium. Jadi akan kembali terbuka tuh mitral dan tricuspidnya, sehingga darah masuk dari atrium masuk ke ventricle. Ini dinamakan rapid inflow. Kemudian setelah 80%, mungkin hampir sekitar 80%, tekanannya akan mulai setara dari atrium dan ventricle, sehingga akan terjadi diastasis di situ. Diastasis itu maksudnya kayak sudah nggak ada apa-apa, maksudnya diastasis, cuma karena tekanannya itu sudah setara di atrium dan ventricle. Kemudian baru yang terakhir, karena 20% darah itu masih tertinggal di atrium dan tidak bisa dikeluarkan dengan hanya pasif. Nah, jadi akan terjadi atrial systole. Atrial systole, ya. Atrial systole itu saat atriumnya berkontraksi. Atriumnya berkontraksi menendang sisa darah, 20% darah masuk ke dalam ventricle. Nah, lalu kemudian balik lagi ke yang tadi, baru isovolumic contraction, ejection, isovolumic relaxation, rapid inflow, diastasis, atrial systole, seperti itu. Kemudian lalu yang tadi itu dia diatur oleh sistem konduksi jantung yang berurutan dari sinoatrial node, nodus sinoatrial yang ini, lalu dia akan menjalar ke dalam atrium sebelahnya dan akan ke nodus AV yang di tengah. Nah, di nodus AV ini sinyalnya akan berhenti sejenak sekitar 0,1 detik. Nah, jadi pada 0,1 detik itu fungsinya adalah untuk membiarkan atrium ini berkontraksi, yang atrial systole tadi. Lalu 20% darah, semuanya darah dari atrium masuk ke ventricle, baru sinyal di ventricle akan dilanjutkan 0,1 detik. Nah, jadi fungsinya itu untuk memastikan darah di ventricle-nya sudah terisi, baru ventricle berkontraksi. Dilanjutkan ke berkasis, kemudian ke serabut Purkinje dan Duar gitu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.